warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar secara virtual. Minggu lalu kita telah mempelajari telah melaksanakan ujian kompetensi yang pertama. Semoga Anda semua suka. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana menerapkan sikap hikmah, ifah, saja'ah dan adalah sebagai pembentuk akhlak karimah. Minggu ini yang akan kita pelajari yaitu tentang menerapkan sikap hikmah. Adapun kompetensi dasar yang kita gunakan yaitu 3.9, menganalisis makna dan keutamaan induk sifat-sifat utama yakni hikmah, ifah, saja'ah dan adalah. Baiklah Anda semua, kita awali kegiatan belajar mengajar kita dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa nanti mampu menganalisis makna dan keutamaan dari sifat hikmah. Nah, ini adalah peta konsepnya. Jadi dari nanti yang kita pelajari nanti diharapkan peserta didik akan memperoleh karakter bijaksana, percaya diri, cerdas, komunikatif, semangat, positive thinking, objektif, memiliki rasa malu, memiliki harga diri, tawadu, santun, sabar, mawas diri, bertanggung jawab, jujur, dan adil. Baiklah Anda semua, materi kita pertama itu tentang hikmah. Apa itu hikmah? Nah, dari secara bahasa, al-hikmah itu bisa berarti kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus, pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, peribahasa atau kata-kata bijak, dan Al-Quranul Karim. Jadi hikmah itu banyak sekali pengertiannya dari segi bahasa. Dalam kata al-hikmah terdapat makna pencegahan. Jadi selain dari segi bahasa, di dalam kata hikmah itu ada makna pencegahan. Apa itu? Yang pertama adalah adil. Jadi hikmah itu bisa diartikan juga dengan adil. Adil maksudnya adalah mencegah pelakunya dari terjerumus ke dalam kezoliman. Ya, biasanya orang yang berlaku zolim itu bersifat tidak adil, ya. Dia hanya tidak bisa menerapkan keadilan di dalam kehidupan kesehariannya. Berikutnya adalah hilm. Hilm ini artinya kelembutan. Nah, dengan adanya kelembutan ini akan mencegah pelakunya dari terjerumus ke dalam kemarahan, ya. Jadi biasanya orang yang mudah marah atau mungkin yang sulit sekali mengendalikan amarahnya itu tidak memiliki sikap hilm ini, ya, kelembutan. Berikutnya adalah ilmu. Jadi orang yang hikmah ini memiliki ilmu. Nah, dengan adanya ilmu akan mencegah pelakunya dari terjerumus ke dalam kejahilan. Jadi kejahilan ini seperti perbuatan tercela seperti itu, ya. Berikutnya adalah nubuah Quran. Nah, nubuah ini maksudnya kenabian. Jadi dengan seorang nabi ini tidak lain diutus untuk mencegah manusia dari menyembah selain Allah. Sedangkan Quran sendiri diturunkan oleh Allah agar manusia terhindar dari syirik, mungkar dan perbuatan buruk. Jadi itulah makna hikmah ini bisa ada makna pencegahan di dalam kata al-hikmah. Berikutnya lafal al-hikmah di dalam Al-Qur'an. Nah, hikmah bisa berarti pengajaran Al-Quran. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 231, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikum minal kitab wal hikmah ya'izukum bih. Yang artinya dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Alkitab dan Al-Hikmah, Allah memberikan pengajaran atau mauizah kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Jadi al-hikmah itu dalam Al-Quran bisa bermakna pengajaran Al-Quran. Berikutnya adalah bermakna pemahaman dan ilmu, bermakna an-nubuwah atau kenabian gitu, ya. Yang terakhir adalah bermakna Al-Quran. Dalil nakli hikmah. Dalil nakli dalil yang berdasarkan Quran dan hadis. Ya, di sini ada surah Al-Baqarah ayat 269. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata mayyasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakkaru illa ulul albab. Yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah
kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Al-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. Ya, tiba di sini ada penekanan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran atau hikmah. Berikutnya adalah dalam surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Berarti tadi sudah Bapak jelaskan hikmah itu bisa juga bermakna pengajaran. Oke, berikutnya tentang bentuk-bentuk hikmah. Nah, bagaimana bentuk hikmah itu? Yang pertama, dapat menempatkan perkataan yang bijak, pengajaran serta pendidikan sesuai dengan tempatnya, berkata dan berbuat secara tepat dan benar. Nah, itu salah satu bentuk hikmah seperti itu ya, berkata dengan baik, bisa melakukan pendidikan dengan sesuai dengan tempatnya, dan juga berkata dengan tepat dan benar. Jadi orang yang bisa berbicara dengan jujur itu termasuk orang yang ciri orang yang penuh hikmah ya. Berikutnya lah dapat memberi nasihat pada tempatnya. Berikutnya dapat menempatkan atau dialog yang baik pada tempatnya, dapat menempatkan sikap tegas, memberikan hak setiap sesuatu, tidak berkurang dan tidak berlebih, tidak lebih cepat ataupun tidak lambat dari waktu yang dibutuhkan. Itulah bentuk-bentuk hikmah. Jika hal ini tidak ada pada diri kita, berarti kita belum memiliki sikap hikmah tersebut. Berikutnya apa keutamaan hikmah? Yang pertama adalah memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan dan membela kebenaran ataupun keadilan. Ya, karena dia tadi telah memiliki hikmah ya, jadi menumbuh rasa keadilan dalam dirinya. Ya, dia juga mempunyai ilmu juga, pengetahuan, sehingga dia percaya diri yang tinggi dan juga mampu membela kebenaran dan keadilan. Yang berikutnya menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang terus dikembangkan. Berikutnya mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan beragam pendekatan dan bahasan. Memiliki semangat juang yang tinggi untuk mensyiarkan kebenaran dengan beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ini biasanya para dai ya. Para dai atau para guru juga bisa yang mengajarkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Senantiasa berpikir positif untuk mencari solusi dari semua persoalan yang dihadapi. Memiliki daya penalaran yang objektif dan autentik dalam semua bidang kehidupan. Jadi dalam kehidupan ini kita harus berpikir objektif, jangan subjektif, nanti menimbulkan ketidakadilan. Berikutnya adalah orang-orang yang dalam perkataan dan perbuatannya senantiasa selaras dengan sunnah Rasulullah. Jadi Rasulullah sebagai suri teladan yang baik bagi kita sebagai umatnya. Oke lah, Anda semua mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Nanti Bapak akan memberikan sebuah video. Nah, dari video itu silakan kalian mengambil hikmah dari video tersebut. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan jika ada hal yang ingin ditanyakan bisa kita diskusikan dalam grup yang telah Bapak sediakan. Bapak akhiri pelajaran kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Kita jumpa lagi minggu depan. Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 아빠, 아빠, 잘 태어나게 해주셔서 감사합니다. 뭐해. 아빠도 한마디 해야지. 아빠 딸로 태어나서 고맙습니다. 아이, 국에다 뭐 넣은 거야, 이거. 아이씨.
울어요? 삼촌 안 울어. 자, 가만히 있어 봐라. 그래, 예승아. 형이 이거 한번 봐라. 뭐래요? 가만 좀 있어. 아, 간지나. 이게. 아이고, 다리 좀 써봐요. 그림을 그림. 다녀오겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 예. 고마워요. 고마워요. 예. 예. 고마워요. 아빠가 같이 못 가도 예승이 혼자서 잘 갈 수 있지? 응? 아빠도 혼자 잘 갈 수 있지? 나 100점 많이 받아서 아빠 꼭 만나러 갈게. 그러니까 아빠도 좋은 데 가서 나 걱정하지 마. 응. 아빠, 메리 크리스마스. 예승이도 메리 크리스마스. 잘 가. 예. 잘 가. 네.
예승이 안녕. 잘 가, 예승이. 응. 예승이 안녕. 안녕. 예승이 안녕. 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 아빠! 아빠! 아빠 왜 그래? 이승이가 변해 오면 되잖아. 이승이가 안 내게. 못 따라가지 마, 아빠. 아빠. 잘못했어요. 미안해요. 잘못했어요, 선생님. 미안해요. 살려주세요. 잘못했어요, 선생님.